Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai puasa dalam perspektif kesehatan, baik secara medis maupun secara ilmiah. Puasa yang sering dipraktikkan dalam berbagai agama dan budaya tidak hanya memiliki dimensi spiritual saja, tetapi juga memiliki manfaat kesehatan yang signifikan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Apa itu puasa? Puasa adalah kondisi di mana seseorang itu menghindari konsumsi makanan atau minuman dalam jangka waktu tertentu. Ya, dalam agama Islam itu puasa dilakukan pada bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Nah, di mana umat muslim itu harus menahan diri dari makan dan minum serta perilaku tertentu yang tidak diperbolehkan gitu ya, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, secara medis puasa itu dapat dilihat sebagai metode pengaturan pola makan ya, yang melibatkan periode makan dan minum serta pola makan yang teratur termasuk gizi itu sendiri. Nah, manfaat puasa bagi kesehatan itu sangat banyak sekali ya, terutama untuk kesehatan fisik. Pertama, dapat meningkatkan kesehatan metabolik, khususnya untuk yang berpenyakit diabetes mellitus. Puasa itu dapat meningkatkan sensitivitas terhadap insulin, tidak hanya untuk yang diabetes mellitus saja. Nah, berarti di sini tubuh itu lebih sensitif, dan lebih efisien dalam mengatur kadar gulanya, karena kondisi puasa ini dapat menurunkan kadar insulin juga serta mencegah kondisi seperti penyakit gula yang berlebihan ya. Jadi pada diabetes mellitus harusnya terkontrol. Yang kedua yaitu proses autofagi. Apa itu? Proses pembersihan sel. Selama puasa ada detoksifikasi atau tubuh itu memasuki proses yang disebut autofagi, yang sel-selnya dapat membersihkan diri sendiri dari komponen-komponen yang rusak dan sudah tidak berfungsi. Jadi secara otomatis proses ini penting untuk menjaga kesehatan sel dan berperan dalam mencegah berbagai penyakit ya, termasuk penyakit kanker gitu ya, penyakit-penyakit virus lainnya. Yang ketiga, ini dapat bermanfaat untuk peningkatan fungsi otak, di mana penelitian menunjukkan bahwa puasa dapat meningkatkan produksi hormon otak yang disebutnya kalau di sini adalah brain derived neurotrophic factor gitu. Jadi hormon ini itu dapat mendukung pertumbuhan serta pemeliharaan sel-sel otak gitu, sehingga melindungi otak itu dari penyakit-penyakit seperti pikun atau neurodegeneratif seperti Alzheimer. Nah, fungsinya puasa di sini. Selanjutnya, apakah efek puasa itu? Nah, efek puasa itu harusnya berefek terhadap berat badan ya. Jadi puasa yang efektif itu dapat berkontribusi pada penurunan berat badan, justru bukan malah meningkatkan berat badan ya. Karena selama berpuasa tubuh itu menggunakan cadangan lemak sebagai sumber energi gitu, karena kan tidak makan dan minum, sehingga yang gilirannya dapat membantu menurunkan berat badan itu sendiri gitu. Namun ini harus dilakukan dengan cara yang seimbang gitu ya, gizinya seimbang gitu ya, asupannya baik gitu, termasuk saat berbuka dan saat sahur, itu adalah kunci. Nah, selanjutnya puasa dan kesehatan jantung itu sangat banyak penelitiannya, dan secara ilmiah sudah terbukti bahwa puasa itu berpengaruh positif pada kesehatan jantung ya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa puasa dapat menurunkan tekanan darah dari yang tadinya misalkan selalu tinggi, ini dapat menurunkan tekanan darah, sehingga kolesterol itu yang jahat terutama akan berkurang, dan proses-proses peradangan tubuh itu justru akan berkurang gitu, menurun, sehingga menurunkan resiko dari penyakit jantung itu sendiri. Dan selanjutnya puasa juga dapat meningkatkan profil lipid darah yang membantu tadi mencegah terjadinya penyakit jantung koroner, sehingga yang baik-baik itu akan meningkat. Dan potensi efek samping
mengkonsumsi air yang cukup saat berbuka dan sahur, apalagi gizinya tidak seimbang ya, akan efek samping seperti lemas, pusing itu akan muncul ya. Bagi individu tertentu dengan kondisi medis tertentu, misalkan contohnya pada gangguan makan, lambung, jantung, diabetes, disarankan harus berkonsultasi dulu bagaimana cara pola makan, lalu minum konsumsi obat-obatan, serta pola sahur dan berbukanya itu harus dikonsultasikan dengan dokternya. Nah, puasa dalam perspektif ilmiah gitu ya, penelitiannya sangat banyak sekali dan sangat dimanfaatkan oleh tidak hanya orang Islam gitu ya, non muslim pun sangat menggunakan ini sebagai manfaat yang tadi banyak ya. Penelitian ilmiah itu terhadap puasa semakin berkembang. Beberapa studi menunjukkan bahwa puasa intermiten itu ya, dimana seseorang itu puasa dalam periode tertentu dalam sehari itu memiliki manfaat yang jangka panjang ya, seperti meningkatkan umur yang panjang karena sel-sel baiknya tadi terus diperbaiki gitu ya waktu pagi, lalu mengurangi proses inflamasi dan meningkatkan kesehatan mental gitu ya. Jadi kesimpulannya secara keseluruhan, puasa itu sangat memiliki banyak manfaatnya untuk kesehatan, dan berdasarkan penelitian medis itu sangat banyak dan sangat berkembang gitu sampai sekarang, itu bahwa puasa itu meningkatkan metabolisme tubuh, mendukung kesehatan otak, serta mengurangi resiko penyakit jantung gitu ya. Dan utamanya sepertinya harusnya dapat membantu menurunkan pola makan, sehingga menurunkan berat badan yang berlebihan gitu ya, diseimbang. Nah, namun penting diingat bahwa puasa itu harus dilakukan secara sehat gitu ya, secara baik, dan harus diperhatikan asupan makanan saat berbuka, saat sahur itu harus betul-betul yang bergizi dan harus memiliki kecukupan cairan sehingga tidak dehidrasi ya. Oleh karena itu, sebelum menjalankan puasa, terutama bagi kondisi medis tertentu ya, sangat penting dan dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter bagaimana cara mengkonsumsi obat-obatan gitu ya, pola makan seperti itu. Nah, semoga bermanfaat. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, cukup padat, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum